Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya bahwa ternyata Pak Purbaya sudah mulai terbungkam begitu kan ya. Karena kita lihat saja bahwa orang yang jujur biasanya untuk membangun bangsa dan negara kita biasanya banyak musuhnya. Tapi bukan musuh dengan rakyat, tapi para oligarki. Dan ternyata sekarang benar ya apa yang kemudian disampaikan oleh Rocky Gerung begitu kan ya. Bolehlah ya bersifat atau kata-katanya koboi begitu kan. Tapi kita lihat saja bahwa yang dihadapi itu adalah tembok besar. Jadi walaupun presidennya adalah Prabowo, nampaknya Prabowo tidak kuat juga begitu. Kenapa Bang kok bisa seperti itu begitu? Inilah salah satu curhatan di berbagai media sosial yang saya analisa bahwa Pak Purbaya ini mulai dibungkam dan menegaskan bahwa tak mau ya ceplas-ceplos lagi begitu. Menko Purbaya ya mengatakan nanti saya dimarahi. Wih. Dimarahi siapa dong begitu kan? Ini kan mesti dipertanyakan kepada publik begitu. Ada apa? Ada apa? Nah, kita tahu bahwa di era Jokowi ada yang namanya Jonan, ya Pak Jonan. Ada di era Jokowi ada namanya Bu Susi begitu kan ya. Tapi kita lihat saja dua orang ini. Lu juga lihat kita Anies Baswedan begitu. Coba kita lihat orang-orang ini yang di reshuffle itu adalah orang-orang baik, ingin membongkar satu kasus besar misalnya, ya ingin ada penolakan-penolakan terhadap proyek-proyek besar seperti kereta cepat misalnya, Pak Jonan di reshuffle begitu kan, dipecat di situ begitu. Ini menandakan bagaimana sih negara kita ini ingin maju, yang digembar-gemborkan adalah negara maju, tapi kalau ada orang yang ingin membangun bangsa dan negara kita begitu, ingin membongkar kasus-kasus besar, malah banyak yang kemudian mengkritik begitu kan. Ya tidak hanya masyarakat begitu kan ya. Saya kira masyarakat apa yang kemudian dipertontonkan sekarang kepada Pak Purbaya mendukung sepenuhnya begitu. Tapi yang justru yang banyak kritik itu adalah dari tokoh-tokoh besar, dari para oligarki yang mungkin akan terancam bagaimana kasusnya akan terungkap atau bagaimana begitu. Kok sebegitu ngerinya negara kita ini. Nah, seperti apa yang kemudian disampaikan oleh Rocky Gerung, suatu saat nanti ya pasti Pak Purbaya ini cengeng. Cengeng dalam artian apa? Ya dikit-dikit ngadu begitu kan. Bukan berarti dia tidak berani. Berani begitu kan, tapi satu sisi begitu kan bisa saja masih menunggu instruksi dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Ini salah satunya. Pak Purbaya jangan jadi ya koboi ya, cengeng ya, usut skandal wos. Ternyata kalau dengan adanya seperti ini Danantara nampaknya memberikan sinyal APBN ini bakal ikut bayar ya utang WUS ini lewat mungkin skema dengan yang lain begitu. Tapi yang disampaikan kepada publik lewat skema PSU atau Public Serving Obligation, di mana begitu kan ya memastikan layanan-layanan penting dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat ya, mulai mungkin akan menggunakan bagaimana subsidi itu, bagaimana untuk nanti bekerja samanya mungkin lebih dekat dengan APBN atau bagaimana. Dan inilah yang kemudian menurut Rocky Gerung nampaknya Pak Purbaya cengeng sekarang ini. Tanda-tandanya memang ya seperti itu begitu kan. Nah, saya memandang bahwa ternyata 3 hari ini Pak Purbaya lagi berubah total. Ada apa begitu kan? Makanya saya berpikir kok pemberitaan Pak Purbaya sekarang ini kok sudah tidak yang digembar-gembor sejak awal begitu kan. Banyak persepsi publik justru mengatakan, wah jangan-jangan ini mau calon presiden. Jangan-jangan ini mencari pencitraan untuk menjadi wakil presiden. Dan apa yang terjadi begitu? Ketika Pak Purbaya ini takut ya, ujung-ujungnya spekulasi itu muncul. Nah inilah salah satu yang kemudian disertakan dengan adanya survei yang begitu tinggi, bos. Surveinya itu tidak kalah dari Gibran, tidak kalah dengan Deddy Mulyadi begitu kan. Tapi pada akhirnya tumbang juga begitu. Bukan tumbang karena dari rakyat, tapi di sekeliling Pak Purbaya itu sendiri. Aduh,
Keren, 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 keren. Ya, di mana Bang kerennya? Ya, sejak awal Pak Purbaya memang lurus begitu kan. Ingin mengungkapkan banyak kasus-kasus besar ya. Mulai dari bea cukai, mulai dari kebijakan-kebijakannya begitu kan. Nah, Rocky Gerung ini menilai bahwa begitu kan ya, mengomentari gaya komunikasi dari Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, Yudi Sadewa ini yang akhir-akhir ini digemari sangat digemari oleh publik. Ya, kenapa? Karena ingin mengungkapkan bagaimana kebijakan-kebijakan dan apa yang di dalamnya ya di dalam keuangan yang terjadi itu sehingga kepala daerah di berbagai daerah begitu kan ya itu semakin apa namanya semakin panik begitu kan ketika mengungkapkan bagaimana uang yang mengendap di berbagai apa namanya provinsi itu begitu dan pada akhirnya muncul narasi-narasi ada perlawanan begitu kan seperti Deddy Mulyadi seperti apa namanya Bobby seperti yang lain begitu ini kan menandakan bahwa kalau Pak Purbaya tetap gas seperti itu saya kira ini langkah yang bagus. Tapi sayangnya Presiden Prabowo sudah mengatakan saya tidak takut Jokowi. Kereta cepat ya, hutang kereta cepat UUS ini akan saya tanggung. Nah, pertanyaannya sekarang, emang itu uang Anda? Ini uang rakyat, Bos ya. Ini uang rakyat. Jadi artinya tanyakan kepada rakyat. Kan itu logikanya. Nah, sekarang kalau ada pembungkaman begitu kan ya, pembungkaman terhadap Pak Purbaya, maka kemudian ya tidak akan lama lagi saya melihat bahwa Pak Purbaya ini akan direshuffle begitu. Ya, tidak akan lama lagi. Saya setuju sekali dengan pendapat Guru Gembul begitu yang mengatakan 2 bulan lagi bisa saja Pak Purbaya direshuffle. Karena di negara kita kalau ada orang yang baik begitu kan ya, pasti akan direshuffle. Ya kita tunggu saja, masih menunggu nasibnya Pak Purbaya ini begitu. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi di situ maka orang-orang melihat bahwa kok sebegitu ngerinya negara kita. Kalau Pak Purbaya saja misalnya dibungkam, misalnya begitu kan ya, terus kemudian bagaimana dengan yang lain? Apakah negara kita ini harus terus-menerus seperti ini atau bagaimana? Ngeri sedap ya, ngeri sedap. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya soal Pak Purbaya sekarang ini yang dianggap apa namanya yang dianggap ada pembungkam. Nih, Mengkau dulu ya di demo masyarakat ya, Mengkau sekarang di demo oleh pejabat. Benar, sinetron ya para maling ya berdebah. Ini salah satu komentar netizen, banyak sekali pro dan kontra. Ada yang mengatakan begini nih. Siapa yang gak takut pada ancaman para berdebah ya? Kekuatan mereka kumis, lumut, bakso titoti, sulis ya, semua ini akan dikendalikan termasuk partai. Jadi kalau Purbaya keluar itu dianggapnya ancaman dari dalam dan luar, beda sama Rismon yang dianggapnya cuman ancaman dari luar, nggak ada artinya. Ini salah satu komentar dari netizen ya. Artinya Jokowi tetap berkuasa, Prabowo hanya sebagai tugas di luar negeri. Ini banyak salah satu komentar netizen, salah satunya dari Neko Delano Hendy ya, saya kutip. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Makanya pernyataan Presiden Prabowo Subianto itu sejak awal mengatakan saya tidak takut Jokowi. Ya jangan samakan saya dengan Jokowi. Dalam segi kebijakan memang berbeda. Tapi begitu ketika lihat masyarakat menganggap bahwa masih ada apa namanya masih lebih sayang ke Jokowi dan menyelamatkan Jokowi kata netizen, maka orang-orang ini mempertanyakan begitu. Apakah Prabowo nanti akan menegakkan, akan lagi mengucapkan hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Ini narasi-narasi begitu kan ya, narasi-narasi di berbagai media sosial. Tapi langkah Presiden Prabowo Subianto ini mengatakan saya akan bertanggung jawab di situ. Ternyata begitu kan ya. Untuk membayar hutang kereta cepat itu hasil rampasan ya aset atau uang yang kemudian dilakukan oleh para koruptor, dilakukan para orang-orang yang koruptor yang korupsi begitu kan ya, itu yang mau dibayarkan. Tapi itu pertanyaannya itu kan uang rakyat juga ya, tanyakan kepada rakyat. Nah sejak awal saya melihat bahwa ketika Prabowo mengatakan hasil rampasan itu akan dimasukkan kepada pendidikan LPDP dan saya apresiasi yang sangat luar biasa. Jadi saya kira
Presiden Prabowo Subianto, dan pada akhirnya ya hati-hati betul begitu kan. Jangan-jangan ini blunder sendiri kepada dirinya. Karena kabarnya WUS ini begitu kan ya ada undang-undangnya sendiri. Jangan lalu kemudian ada undang-undangnya sendiri dipreteli lalu kemudian APBN kita yang menjadi tanggung jawab. Hati-hati betul, Pak. Ini kan negara demokrasi ya, ini negara hukum begitu ya. Kalau Bapak tidak berkuasa, hati-hati begitu kan ya. Nanti ini jika dia belum cukup kebal hatinya dan merasa idealis begitu kan, bisa bergerak ya pilihannya. Dua, mundur jadi pengamat atau praktisi ya. Kedua, masuk anggota partai politik agar cantik seni mengelolanya kekuasaan. Saya kira semakin masuk partai politik semakin banyak kepentingannya begitu kan. Bayangkan 2 bulan saja Pak Purbaya ini ya bisa mengalahkan surveinya secara elektabilitas begitu dan popularitasnya, bisa mengalahkan Deddy Mulyani yang bertahun-tahun membangun ya brandnya begitu, membangun namanya ya, dibandingkan dengan Gibran menjadi wali kota Solo lalu kemudian presiden sudah 1 tahun kinerjanya, itu bisa dikalahkan oleh Pak Purbaya dengan cara koboi kebijakannya begitu kan. Saya kira ini langkah yang bagus dan diapresiasi oleh masyarakat. Ujung-ujungnya masyarakat nampaknya sekarang merasakan bahwa wah, kenapa ya kok ada pembungkaman kalau ada orang yang baik, orang yang jujur ya ingin membereskan bangsa dan negara kita, tiba-tiba ada pembegalan. Kira-kira seperti itulah bahasanya begitu. Saya merasa bahwa sekarang ini 3 hari ini Pak Purbaya ini down begitu. Down. Padahal saya suka banget dengan cara-cara seperti Pak Purbaya begitu kan. Sesuai dengan apa yang kemudian kita lihat begitu kan. Nah, ini salah satunya bahwa Danantara ini katanya begitu memberikan sinyal bakal ikut bayar hutang WUS ya lewat skema PSU. Lantas bagaimana dengan janji-janji Jokowi dulu? Janji-janji Jokowi dulu mengatakan bahwa ya haram hukumnya WUS ini ya hutang kereta cepat ini diambil dari APBN. Itu haram katanya. APBN tidak akan dipakai kabarnya begitu kan. Nah, kalau skemanya adalah skema PSU atau service obligation, begitu public service obligation, maka ini menandakan bahwa tanda-tandanya begitu kan. Tanda-tandanya ya ini ke APBN begitu, lebih dekat kepada APBN. Jadi mungkin dibagi begitu kan ya, dari selain pemerintah ya konsorsium pengelolaan WUS atau BUMN yang kemudian B2B-nya mungkin ya akan separuh mungkin dari dari APBN, nggak tahu lagi begitu kan ya. Ya nggak tahu lagi nanti begitu. Karena saya kira kalau menggunakan APBN pasti nantinya itu ada subsidi begitu kan ya. Ya APBN digunakan pasti ada subsidi kepada WUS ini. Nah, sekarang kalau B2B ini ya saya rasa kalau tidak menggunakan APBN apakah pemerintah akan ada subsidi di situ begitu. Nah, makanya masyarakat masih bertanya-tanya di situ. Saya kira apa yang disampaikan Rocky Gerung nampaknya benar begitu kan ya, bahwa Pak Purbaya ini bisa saja diyakini karena tanda-tandanya adalah bisa menjadi calon presiden dan wakil presiden karena elektabilitas dan popularitasnya sangat tinggi. Bukan tidak mungkin ini menjadi ancaman bagi orang-orang yang kemudian ngotot untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Siapa mereka? Ya pasti tahulah siapa mereka begitu. Saya memandang itu begitu. Kasihan begitu kan ya. Saya kira di era Prabowo sejak awal sudah bagus. Tapi kok di tengah jalan nampaknya ketika mengatakan hidup Jokowi begitu kan ya, saya tidak takut pada Jokowi, nampaknya orang-orang merasa bahwa WN ada apa begitu kan. Pada akhirnya blunder sendiri Presiden Prabowo Subianto. Lama-lama ya bisa saja blunder sendiri begitu. Saya memandang itu begitu kan. Nah, dari Rocky Gerung sendiri mengatakan bahwa hati-hati Pak Purbaya begitu. Kalau salah dikit bisa saja di-reshuffle. Jangankan besok begitu kan. Sekarang bisa saja Pak Purbaya di-reshuffle begitu. Jadi tidak nunggu lama kalau toh pada akhirnya ini akan menjadi ancaman kepada oligarki, ancaman kepada mereka. Bukan tidak mungkin begitu kan ya ada intervensi begitu. Bayangkan. Pernah nggak teman-teman mendengar bahwa adiknya Prabowo, kakaknya Prabowo, adiknya begitu kan ya, Hashim
Kabarnya Prabowo Subianto mau disogok besar begitu. Mau disogok sekian triliun, bayangkan. Kalau ini sekelas presiden saja bisa diacak-acak untuk disogok, apalagi dengan Pak Purbaya. Ya, apalagi dengan Pak Purbaya, banyak partai-partai yang mungkin akan mendorong untuk mereshuffle itu begitu. Ini kan kekuatannya di situ, Bos. Ya, tapi tergantung dari presidennya. Kalau Presiden Prabowo Subianto tidak goyah, ya Pak Purbaya tidak goyah. Tapi kalau Presiden Prabowo Subianto bisa diintervensi, ya ada pembungkaman misalnya, maka Pak Purbaya bungkam begitu kan. Ya, kemana suara Pak Purbaya hari ini? 3 hari ini saya kangen betul. dengan nada koboynya begitu kan. Ya, apakah ini sebuah pembungkaman atau tidak? Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.